Selamat berjumpa kembali anak-anakku kelas 2. Pada pertemuan kali ini kita masih dengan tema hidup rukun dan subtema kita yang keempat, hidup rukun di masyarakat. Materi pokok variasi gerak, lokomotor, dan submateri gerakan melompat ke berbagai arah. Anak-anakku, apa kabar semuanya? Pak Guru harapkan kalian sehat-sehat semua ya. Baik anak-anakku, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anakku, materi kita tentang gerakan melompat ke berbagai arah. Baik, tujuan pembelajaran kita, anak-anakku dapat menjelaskan prosedur gerakan melompat ke berbagai arah. Kemudian yang kedua, anak-anakku mampu mempraktikkan gerakan melompat ke berbagai arah dengan lancar. Jadi ada dua ya, menjelaskan dan mempraktikkan. Baik, apa itu gerak lokomotor? Seperti yang sudah kita pelajari, gerakan lokomotor adalah gerak yang berpindah tempat. Contohnya, jalan, lari, dan melompat. Nah, kita akan mempelajari tentang melompat ya. Gerak dasar lompat dan loncat. Jadi lompat dan loncat itu berbeda ya anak-anakku. Bagaimana itu lompat, bagaimana itu loncat. Lompat itu menolak dengan satu kaki, sedangkan loncat menolak dengan dua kaki. Menolak kemana Pak Guru? Menolak ke udara atau mengudara. Lompat itu kita mengudaranya dengan tolakan satu kaki, sedangkan loncat mengudaranya dengan tolakan dua kaki ya. Kalau mendaratnya sama-sama dua kaki, tetapi mengudaranya tolakannya perbedaannya di satu kaki dan dua kaki anak-anakku. Nah, melompat dengan menolakkan satu kaki, meloncat dengan menolakkan dua kaki. Bagaimana cara melakukannya? Caranya tidak sulit. Mari kita berlatih bersama. Baik, anak-anakku silakan saksikan dulu ini ya. Melompat. Nah, coba anak-anakku lihat gambar di sini. Melompat berarti menolak dengan satu kaki ya. Posisi awal badan berdiri tegak, kedua tangan di samping, kedua kaki sejajar ya, seperti ini. Ini posisi awal. Lalu pandangan mata ke depan ya. Kemudian melompat dengan menolak satu kaki, lutut ditekuk. Nah, ini mulai ditekuk lututnya, lalu ini menjadi tumpuannya, lalu dia lompat ya. Nah, lutut tidak kaku, kemudian tangan diayun ke belakang, lalu mendarat dengan dua kaki ya. Seperti itu. Lalu apa? Bagaimana meloncat? Nah, meloncat di tempat. Posisi tadi Pak Guru sudah sampaikan, meloncat berarti mengudara, menolak dengan dua kaki. Baik, mari. Yang kedua, posisi awal badan berdiri tegak ya, seperti pada gambar anak-anakku. Kemudian kedua tangan berada di samping, kedua kaki rapat. Nah, kedua kaki diloncatkan beberapa kali. Saat meloncat, kaki mengeper ya, kaki mengeper ya. Setiap kali meloncat, usahakan loncatan lebih tinggi ya. Ini kakinya ngeper. Nah, ini sikap meloncatnya di udara ya. Ini adalah gerakan meloncat di tempat anak-anakku. Sekarang meloncat ke depan ya. Ini lihat pada gambar. Nah, meloncat dengan dua kaki ya kan. Posisi awal badan berdiri tegak, kedua tangan berada di samping, pandangan ke arah depan, kedua kaki rapat. Sebelum melompat, kedua lutut ditekuk. Kemudian kedua kaki melompat ke depan bersama-sama seperti pada gambar ini ya. Nah, kedua kaki juga mendarat bersama-sama seperti ini mendarat. Ya, ketika mendarat lututnya ditekuk, digeper, kemudian badan sedikit condong ke depan jongkok. Ya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya meloncat ke samping ya. Ini meloncat ke samping, berarti samping itu ada samping kiri dan samping kanan ya. Posisi awal badan berdiri tegak, kedua tangan berada di samping, pandangan ke arah samping. Sebelum melompat atau meloncat, kedua lutut ditekuk, kemudian meloncat ke samping kanan, mendarat dengan dua kaki, meloncat ke samping kanan dua kali. Setelah meloncat ke samping kanan,
anak berganti meloncat ke samping kiri 2 kali. Jadi meloncat ke samping kanan 2 kali, lalu meloncat ke samping kiri 2 kali. Seperti itu. Mudah bukan anak-anakku? Pasti seru kalau anak-anakku melakukan gerakan ini. Lalu selanjutnya anak-anakku di sini meloncat melewati rintangan. Nah, di sini anak-anakku boleh pilih. Anak-anakku nanti mau pakai apa ya? Nah, di sini ada perlengkapan yang dibutuhkan adalah, jadi dapat berupa bahan bekas atau garis ya. Kalau misalnya anak yang ini boleh dikasih lingkaran aja, garis ya di tanah. Ya, ini bisa ya. Kemudian kalau ini bisa juga pakai garis juga di tanah ya. Seperti ini, atau atap pembatas ya. Nah, jadi segera melompat rintangan, lompat dengan 2 kaki, mendarat pula dengan kedua kaki. Jadi di sini maksudnya meloncat ya, meloncat dengan 2 kaki, mendarat pula dengan 2 kaki. Meloncat dilakukan dengan hati-hati agar tidak terjatuh dan cedera. Baik, untuk lebih jelasnya Pak Guru berikan contoh video gerakan melompat dan meloncat yang sudah Pak Guru siapkan agar anak-anakku lebih mudah memahaminya. Jadi ini adalah video melompat dan meloncat ke berbagai arah. Ya, baik, ini adalah gerakan melompat. Nah, kemudian ini adalah gerakan meloncat ke depan. Ini adalah gerakan meloncat ke sana. Nah, mudah bukan? Meloncat. Nah, kalau yang ini adalah meloncat melewati rintangan ya, yang tadi ya, yang garis-garis tadi ya. Ini meloncat melewati rintangan ya. Lihat. Nah, loncat dengan 2 kaki ya anak ya, seperti itu. Nah, diulangi ya, bisa semakin tinggi ya loncatannya. Seperti itu anak-anakku. Pak Guru ulangi ya, biar lebih mudah memahami. Pak Guru ulangi ya. Ini adalah melompat, berarti tumpuannya 1 kaki. Lihat, iya, tumpuannya 1 kaki. Mendarat dengan 2 kaki. Ini meloncat ke depan. Nah, itu adalah meloncat ke depan. Ini di tempat, meloncat ke samping kiri dan kemudian ini tangan. Kalau anak-anakku di tanah ya, boleh garis, boleh juga pakai lingkaran anak-anakku seperti pada gambar tadi, boleh ya. Lingkaran, diberi garis lingkaran, boleh ya, seperti itu. Mudah bukan praktiknya? Ya, pembelajaran PJOK kita mudah sekali ya, dan telah selesai. Maka sekarang waktunya bagi anak-anakku untuk berkegiatan setelah menyaksikan penjelasan Pak Guru, menyaksikan video, setelah mengamati gambar tadi, waktunya anak-anakku untuk berkegiatan. Apa kegiatan kita pada pertemuan kali ini? Ya. Nah, tadi tujuan kita anak-anakku dapat menjelaskan gerakan melompat dan meloncat. Nah, sekarang tugas tertulis anak-anakku, jelaskan cara melakukan gerakan. Jelaskan cara melakukan gerakan melompat. Ya, bagaimana cara melompat? Nah, anak-anakku pasti tahu dong, tadi sudah dijelaskan. Bagaimana cara melakukan meloncat di tempat, bagaimana meloncat ke depan, dan bagaimana meloncat ke samping. Selanjutnya, anak-anakku, ini adalah kegiatan praktik kita, rekaman video. Praktikkan gerakan melompat seperti yang video yang sudah Pak kali siapkan itu ya. Melompat, kemudian meloncat di tempat, meloncat ke depan, meloncat ke samping. Seperti itu. Mudah bukan? Ya mudah dong. Ya, seperti itu anak-anakku. Baik anak-anakku, pertemuan kita sudah selesai. Jadi Pak Guru harapkan anak-anakku bisa mengikuti dan melaksanakan kegiatan yang sudah Pak Guru berikan ini ya. Jadi
mudah-mudahan anak-anakku bisa melaksanakan dengan baik. Baik, sebelum mengakhiri kegiatan kita, Pak Guru ajak kita berdoa. Mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anakku, pembelajaran kita telah selesai. Sampai jumpa pada tema kita yang selanjutnya, yaitu tema 2 dan subtema 1. Ingat, tetap selalu jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Jadi sampai jumpa lagi. Dadah.